Kalau al-asar al-mubashshiruna bil jannah itu nama tidak teman-teman tidak dibahas. Tapi kalau Anda semua kepingin tahu, ya lain kali aja. Kalau belum tahu, jadi kalau yang laki-laki itu nomor 1 ya Abu Bakar dan seterusnya, itu biasa. Tapi kalau perempuan, ya ini banyak yang nggak tahu. Buktinya nggak tahu. Saya punya teman perempuan juga, dan dia doktor tafsir, ya, doktor jurusan tafsir. Setelah saya share ini, waduh senengnya bukan main, berterima kasih. Artinya loh, tiba-tiba baru ngerti dia, ya, belum tahu. Perlu diketahui, kira-kira saya nomor 1 siapa kira-kira? Kalau kita bicara perempuan, siapa Yasmin? Siapa? Sing banter? Orang perempuan ini loh, yang jelas bukan Yasmin lah, jelas itu. Artinya perempuan yang diberi kabar gembira pertama kali bahwa dia adalah penghuni surga kelak. Siapa Yasmin? Udah jelas, sebut aja siapa? Kira-kira siapa? Kira-kira wis. Kira-kira. Yang bukan. Siapa? Fatimah. Ya Khadijah lah. Orang perempuan pertama yang masuk Islam itu Khadijah. Ya, Khadijah Ummul Mukminin. Gini, ketika Rasulullah, ini perlu juga Anda tahu, karena apa? Kemarin waktu usaha itu ada seorang ustadz mudarris di Ma'had ini ngomong tentang orang yang perempuan masuk Islam, pertama masuk Islam. Dia salah menyebutkan, enggak sampai 5, cuma 4. Jadi ketika Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, artinya dia sudah menjadi rasul. Orang yang beriman pertama kali itu ada 4. Nomor 1 pastilah Khadijah. Ya, karena apa? Karena dia yang pertama kali mendengar informasi itu, dan Rasulullah datang sudah gemetaran, takut. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala
12. Kalau yang laki-laki 10 al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. Ini saya baca satu persatu nanti. Yang pertama Khadijah Ummul Mukminin. Kenapa? Ya, beliau itu orang yang pertama masuk Islam. Ya. Dan Anda semua tahu Rasulullah wafat meninggalkan 9 orang istri. Iki saya punya grup WA itu alumni Kairo. Bingung pada alumni Kairo. Siapakah di antara para istri Rasulullah itu dulu yang hidup bersama Rasulullah bersama-sama Khadijah? Artinya yang dimadu Khadijah itu siapa? Itu gak ngerti. Padahal Rasulullah ketika menikah dengan Siti Khadijah itu monogami, tidak berpoligami. Padahal Khadijah itu 15 tahun lebih tua. Rasulullah umur 25, Khadijah umur 40. Pertanyaannya, kenapa kok ketika nikah Khadijah kok tidak menikah lagi? Padahal Khadijah lebih tua. Dan sebelum itu Khadijah sudah 2 kali menikah. Suaminya meninggal. Dengan yang pertama punya anak 2 perempuan, yang kedua mempunyai seorang anak perempuan. Jadi Rasulullah itu sudah punya 3 anak tiri ketika menikah dengan Khadijah. Lalu dengan Khadijah inilah Rasulullah diberi 6 orang anak, 2 laki-laki, 4 perempuan. Yang laki-laki itu masih bayi, masih ya balita, sudah meninggal. Jadi nggak ada yang sampai dewasa. Kemudian yang 4 pertama adalah Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Fatimah. Semuanya sudah menikah. Zainab ini malah 2 kali menikah. Anak yang perempuan pertama. Dia menikah dengan seorang sahabat, hijrah ke Habasyah. Di Habasyah sana, di sana kan orangnya Nasrani, suaminya ini murtad, ikut Nasrani. Ya otomatis cerai. Nah, ketika balik lagi dinikahkan dengan sahabat yang lain, tapi nggak punya anak dan meninggal. Kemudian yang anak perempuan yang kedua, Ruqayyah, dinikahkan dengan Utsman. Nggak lama meninggal, nggak punya anak. Utsman dinikahkan dengan adiknya Ummi Kulsum, juga nggak punya anak. Ummi Kulsum meninggal. Tinggal 1, Fatimah, dinikahkan dengan sepupunya Rasulullah. Karena Abu Thalib itu saudara ayah Rasulullah, saudara Abdullah. Jadi sepupu, ya, misanan cara Jawa ini. Ali bin Abi Thalib itu, dia punya anak Hasan dan Husain. Jadi kalau sekarang ini di sini ada mengaku keturunan Rasulullah ya dari Hasan atau Husain itu. Ya. Jadi kalau ada Habib, ada Sayyid, nah itu adalah kalau diruntut ke atas adalah keturunan Hasan dan Husain. Selain Hasan dan Husain, Sayyidina Ali itu punya anak yang lain. Loh, dari siapa? Ya pasti dari perempuan yang lain. Sayyidina Ali ketika menikah dengan Siti Fatimah, ya Fatimah putri Rasulullah itu, ya nggak berani pakai poligami gitu. Bahkan Sayyidina Ali karena saking orang ganteng, cerdas, pinter, banyak orang yang kesensem. Ada yang mendatangi kepada Ali, kamu itu sama eman-eman, muda, berani, ganteng, masa
istrinya cuma satu. Kamu menikah dengan anak saya. Yes. Banyak menang begitu. Apa kata Ali? Wah, gak wani aku rek. Aku. Coba kamu sendiri aja yang izin sama Rasulullah. Kalau Rasulullah mengizinkan saya mau. Nah gitu. Coba. Akhirnya mereka izin. Namanya Bani Ghailan. Yang semester 3 atau semester 4 pasti sudah tahu itu harusnya. Ya. Kenapa? Karena di pelajaran Saqafah Islamiyah saya tulis di situ. Nggak tahu semester 3 sudah sampai ke situ atau belum. Mungkin belum. Ya, yang semester 4 harus tahu sudah. Ya. Kemudian punya anak Hasan dan Husain. Setelah Fatimah wafat, Ali menikah lagi. Lah ini anaknya banyak jadinya. Kenapa kok Fatimah? Begini ceritanya. Ketika Rasulullah wafat itu, ketika Rasulullah ada orang yang datang, Muhammad, Ali mau saya nikahkan dengan anak saya, dengan putri saya. Apa kata Rasulullah? La azanu wala adzan sampai 3 kali. Aku nggak akan mengizinkan. Padahal Islam memperbolehkan poligami itu. Jujur ini, yang laki-laki termasuk saya pasti mempunyai keinginan poligami itu pasti. Tinggal wani apa enggak menurut saya. Ya. Ini juga gitu. Semuanya yang perempuan pasti tidak mau dimadu, pasti itu. Ya. Pasti itu. Tapi lho kok ana sing gelem ya wis nasibe ngono ae. Nah, jadi ketika itu la adzan wala adzan ya. Inna Fatimah bid'atun minni ya. Yu'dini ma adaha yuribuni ma robaha wa yu'dini ma yu'diha ya. Artinya begini, Fatimah itu bagian darah dagingku. Akan menyakitkan aku apa yang menyakitkan Fatimah. Dan akan merisaukan aku akan menyakitkan Fatimah. Jadi gak sido gak wani. Oleh karena itu ketika Rasulullah sakit mau wafat, Fatimah sedihnya bukan main. You mikir misal kira-kira Fatimah, waduh ndek Rasulullah, ayah sudah nggak ada, nanti jangan-jangan suami saya Ali langsung dilamar sama orang-orang Quraisy itu, dinikahkan dengan anaknya, nggak ada yang melarang lagi, nggak ada yang disungkani. Nangis nggak karuan Fatimah. Kemudian dipanggil. Padahal Rasulullah ketika wafat itu, mau wafat sakit itu, wafat tidur di pangkuannya Aisyah. Ya, pangkuannya Aisyah, istri yang paling disayang. Ketika beliau sudah sakit itu, pamit kepada istrinya yang lain, saya mohon izin, saya sudah tidak menggilir istri saya kesana kemari, saya ditinggal di Aisyah saja. Mereka mengizinkan semuanya, dan ketika sakit ada di pangkuan Siti Aisyah begini. Kemudian Fatimah nangis, dipanggil sini Fatimah, dibisikin. Setelah dibisikin, tertawa, ceria, gembira sekali, aneh. Mari nangis gak karu-karuan, dibisiki sama Rasulullah kok terus ceria. Habis itu Rasulullah wafat, dimakamkan dan sebagainya. Aisyah penasaran, selalu ketemu Aisyah bertanya, Aisyah, kamu dibilangnya apa sama Rasulullah? Dari menangis, meraung-meraung kok terus langsung ceria, tertawa, gembira, itu ada apa kamu? Enggak, rahasia. Terus setiap ketemu tanya rahasia. Sampai akhirnya Fatimah sakit, dan ketika sakit, wah ini mungkin akan mungkin akan wafat. Aisyah datang, Fatimah tolong beritahu saya, mungkin kamu akan memenuhi ajal kamu sehingga supaya tidak mengganjal dalam hati saya. Apa sih yang dibisikkan? Waktu itu ayah bilang, Fatimah kamu jangan nangis. Saya akan menghadap Allah dan saya akan memohon kamu akan menjadi pemimpin para pemuda, para pemudi, para perempuan ahli surga. Dan kamu adalah orang yang pertama sekali dengan cepat menyusul aku. Apa kamu gak senang? Ya senang sekali karena diberitahu akan menjadi pemimpin di surga tadi. Ya. Jadi langsung tidak menangis karena diberitahu apa? Yang akan menyusul saya dari keluarga saya
yang meninggal nanti kamu yang lebih duluan. Ya artinya mari ini bah suami saya Ali mau menikah lagi sakaremu wis aku wis gak ono. Ya. Dan betul 6 bulan setelah itu Siti Fatimah wafat. Ya. Jadi apa yang dikatakan itu Siti Fatimah wafat. Ya, itu ceritanya. Balik kepada cerita semula bahwa ketika Rasulullah pulang dari Gua Hira, orang yang pertama percaya adalah Khadijah. Jadi dari 4 orang itu yang pertama kali beriman kepada kerasulan Nabi pertama adalah Khadijah, yang kedua adalah Abu Bakar. Abu Bakar disebut As-Siddiq karena Abu Bakar ini selalu membenarkan dan selalu percaya apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Tidak pernah meragukan. Sekalipun seluruh dunia, maksud dunia itu penduduk Mekah kabeh meragukan, dia sendiri tidak meragukan. Seperti cerita Isra Mi'raj yang pernah saya ceritakan itu. Nah, sejak peristiwa Isra Mi'raj itu dia mendapat gelar As-Siddiq, artinya orang yang selalu mengatakan benar apa yang dikatakan Rasulullah. Kemudian yang kedua, 2 pemuda. Jadi Khadijah, Abu Bakar dan 2 orang pemuda, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harisah. Siapa Ali bin Abi Thalib? Anda sudah tahu. Zaid bin Harisah itu siapa? Zaid bin Harisah itu asalnya adalah seorang remaja dibeli di pasar sebagai budak, ya, atas permintaan Khadijah menyuruh orang tolekno arek lanang sing ganteng, cerdas, kamu ini beli berapapun harganya. Beli di pasar. Kemudian diserahkan pada Rasulullah. Loh, apa iki? Ini Rasulullah, kata si Khadijah, kita ini anak kita laki-laki sudah wafat semua kecil-kecil. Nah, ini kamu saya belikan budak ini, maksudnya adalah supaya mendampingi kamu selalu, menemani kamu dan melayani apa yang kamu inginkan, yang saya tidak mungkin untuk melakukannya. Kata Rasulullah, oke, setuju, dengan catatan 1, kamu nggak boleh intervensi urusan saya sama Zaid. Nggak boleh kamu marahin Zaid, misalnya saya suruh dia nggak mau atau apa, bandel dan sebagainya, nggak boleh kamu marahin. Kalau kamu setuju saya terima. Oke, setuju. Ringkas cerita seperti itu. Zaid bin Harisah ini masih muda, ya. Mungkin saya sudah pernah cerita. Zaid bin Harisah ini kemudian pada suatu hari ketika disuruh Rasulullah ke pasar, ketemu sama tetangga orang tuanya sana itu. Gitu dong. Kau enggak Zaid ya? Kamu Zaid. Betul. Kamu di mana sekarang? Saya di sana. Di rumahnya Muhammad. Ya, jadi budak Nabi Muhammad. Terus orang tadi bilang sama orang tuanya Zaid bin Harisah, ya Harisah itu didatangi Nabi Muhammad. Waktu itu Zaid sedang keluar, disuruh apa gitu. Kemudian ditanya, ada apa tujuan kamu? Saya kesini mau menebus Zaid anak saya, katanya. Berapapun yang Anda minta, sebutkan, saya bayar. Nanti dulu kok maunya berapapun minta saya bayar. Ya kalau saya mau jual, kalau saya nggak mau jual, loh, cobalah pikirkan kalau Anda punya anak yang Anda sayangi hilang, kemudian ketemu di tempat orang, jadi budak dijual, masa kamu nggak ingin menebusnya? Ya iya, kepengen menebusnya. Lah ya makanya saya kepengen menebus Zaid. Enggak, saya nggak ingin menjual. Tapi begini, Zaid sekarang masih keluar. Nanti kalau udah pulang ke sini, saya tanya, saya klarifikasi, betulkah Anda itu ayahnya? Betulkah ibu ini ibunya dan sebagainya? Kalau betul, bawa pulang dia asal dia mau. Nggak usah beli. Wah, sewenengi kakaruan wis bapak Harisah itu. Senang. Oh ya, setuju saya. Begitu saya datang, ditanya, ini iya betul semua itu ayah saya, ibu saya. Ini tujuannya kamu mau membawa Anda pulang. Kalau kamu mau, apa kata Zaid? Ayah, ibu dan sebagainya. Saya sebenarnya ikut
Muhammad ini wong Arab gak ono anu gitu ya Muhammad ngono ae, jangkar ngono ae. Nek percaya kita ono sing anu. Gak ono iku wong Arab iku. Masih ambek bojone kan apa yang jangkar ae wis. Iya. Atika. Dan Muhammad ini bagi saya setelah saya ketinggalan ayah sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai teman, segalanya bagi saya. Oleh karena itu ayah, ibu, izinkanlah saya tetap di sini sama Muhammad. Nah, sudah karena begitu maka ya sudah pulang dengan tangan hampa. Rasulullah membawa Muhammad ke Ka'bah sambil mendeklarasikan ini Zaid sekarang adalah bin Muhammad, anaknya Muhammad, diadopsi. Udah, sehingga sejak itu maka semua menyebut Zaid bin Muhammad. Tetapi beberapa selang kemudian Jibril datang ya membawa menurunkan ayat ya membatalkan adopsi menurut jahiliyah. Adopsi zaman jahiliyah itu ini anak wong dijadikan anak kandung, anak jadikan diaku sebagai anak, menjadi seperti anak kandung hukumnya, segala-galanya. Artinya bisa mewarisi mantu istrinya anak adopsi itu tidak bisa dinikahi seperti istrinya anak kandung gitu. Maka dibatalkan maka ana Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin Rasulullah. Muhammad itu bukan bakat dari sekalian tapi dia Rasulullah. Dan banyak lagi ayat-ayat yang membatalkan itu. Sejak itu balik lagi Zaid bin Muhammad. Ini Zaid bin Harisah. Kemudian setelah itu dinikahkan. Dinikahkan dengan kerabat Rasulullah. Ya pasti bangsawan lah. Rasulullah karena keturunan bangsawan. Ya, turunannya Abdul Muthalib itu bangsawan semuanya. Dengan Zainab bintu Jahsin dinikahkan. So asalnya Zainab tidak mau dinikahkan dengan Zainab ini. Zainab bintu Jahsin dinikahkan Zaid ini tidak mau. Kenapa? Karena dia mantan budak. Ya, tapi kemudian turun ayat ya bahwa orang mukmin tidak boleh menolak apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Akhirnya dia terpaksa mau. Jadi ibaratnya itu raganya ini diserahkan kepada Zaid sebagai suami, tapi hatinya tidak bisa. Ya, tapi namanya suami istri ya sudah melakukan hubungan suami istri, tapi tidak punya anak. Tapi lama kelamaan apa? Muncul lagi, dideketi gitu, cedek-cedek, kok nggak malu? Saya ini anak bangsawan, darah saya biru. Kamu darahnya merah. Jangan deket-deket ke saya gitu. Dua aja terus lapor kepada Rasulullah. Sudahlah kamu yang sabar terus begitu. Akhirnya gak sabar cerai. Ya, Zaid gak kuat wis. Mau diajak terus. Ya, sopo sing kuat wong lanang iki diajak istrinya terus, nyedak diajak. Wis gak kuat. Cerai akhirnya. Terus turun ayat walamma qadha minha Zaidun wataron zawwajnakaha. Ketika Zaid sudah memenuhi kebutuhannya sebagai suami kepada Zainab dan dicerai, zawwajnakaha, aku nikahkan kamu. Allah yang mengatakan dengan Zainab. Ya, maka dinikahkan dengan Zainab. Mantan mantune istrinya anak angkat. Ini kan zaman jahiliyah nggak boleh. Wah, apa? Semula Nabi Muhammad ketika mau disuruh menikah dengan Zainab ini ogah-ogahan apa kata orang. Tapi turun ayat itu akhirnya mau tidak mau sudah. Dan dengan ayat itu Zainab bintu Jahsin itu selalu di hadapan para istri yang lain itu bangga. Kamu itu yang meninggalkan ayahmu. Walim, kalau aku enggak, aku menikahkan Allah. Tuh, zawajna, kami menikahkan kepadamu Muhammad dengan Zainab. Jadi wali-walian Allah. Jadi dalam sejarah manusia perempuan nikah yang walinya langsung Allah itu dua. Pertama siapa?
Ibu Hawa ketika dinikahkan dengan Nabi Adam ini kan diri wong tua. Ya walinya ya Allah. Kemudian yang kedua adalah Zainab bintu Jahsin ini. Belum masuk ke sini loh saya itu. Ini sebagai tambahan saja. Ya saya tahu kok seneng nek cerita-cerita ini seneng. Jadi 4 tadi itulah. Ini kenapa perlu saya tegaskan kemarin lusa itu. Ada orang menyebutkan orang yang pertama menyebut yang masuk Islam itu pertama kali itu 5. Enggak, saya bilang cuma 4 saya bilang. Jadi tadi Khadijah, ada orang dewasa, Abu Bakar laki-laki, kemudian Ali dan Zaid. 4 remaja itu. Sekarang kalau al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang laki-laki yang diberi kabar gembira akan menjadi penghuni surga itu sudah masyhur. Tapi kalau Anda belum tahu ya nanti lain kali akan saya sampaikan. Kenapa yang ini perlu saya sampaikan? Ya tadi saya katakan, sampai teman saya perempuan lagi, doktor misalnya jurusan tafsir gak ngerti. Setelah saya share ini sebenarnya bukan main terima kasih katanya ya. Jazakumullah khairan. Sekarang yang pertama adalah Ummul Mukminin Khadijah. Kabar gembiranya dari mana? Nah, kabar gembiranya itu bagaimana? Suatu ketika Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad, kemudian mengatakan, Iqra alaihassalam min rabbiha azza wa jalla wa minni wa basyirha bibaitin fil jannati la sohba fihi wa la nasoba. Ruahul Bukhari Muslim. Yang artinya, Muhammad sampaikan salam kepada Khadijah dari Tuhannya, dari Allah dan dari saya, dan beritahu kepada Khadijah sudah disiapkan sebuah rumah di surga. Loh kan, ini Jibril yang beritahu kepada yang di rumah itu nanti tidak ada rasa capek, tidak ada keluh kesah, pokoknya enak tok nang swarga. Jadi itu yang pertama. Jadi informasi yang mengatakan bahwa Khadijah penghuni surga siapa? Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya. Nah, kemudian biar agak cepat, ini yang kedua, Fatimah bintu Muhammad, ya. Fatimah bintu Muhammad. Tulisannya kakek kok. Tadi ada yang minta difotokopi yang terlalu jadi ya kalau dari kemarin itu ya tak siapno. Kemudian ya tadi saya katakan ya Fatimah, kamu jangan nangis. Saya wafat ini menghadap kepada Allah. Dan saya akan minta kepada Allah agar kamu nanti menjadi pemimpin para perempuan, pemimpin para pemudi di surga. Loh, ya udah diberitahu surga ya mesti diem sudah. Dan kamu yang pertama kali menyusul saya setelah saya wafat ini, diceritakan 6 bulan selanjutnya. Itu Fatimah. Ya. Jadi siapa memberitahu bahwa Fatimah ini penghuni surga? Rasulullah langsung saat beliau mau wafat. Ya. Yang ketiga Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik. Terus informasi bahwa dia masuk surga, di surga itu dari mana? Rasulullah cerita waktu Isra Mi'raj, ya. Jadi Rasulullah mengatakan, dakhaltul jannah fasami'tu khosfatan. Aku masuk di surga itu loh. Terdengar suara trumpah atau bakia. Ngerti bakia? Yang dari trumpah dari kayu, kletek. Sopo iki? Dijawab, ya. Hadi Umaisah bintu Malhan.
yakni Ummu Sulaim bintu Malhan, Ummu Anas bin Abi Thalib. Kenapa? Begini ceritanya. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah itu menyambut kedatangan Rasulullah, kemudian memberi hadiah. Saya pernah cerita, mungkin nggak tahu di sini atau di mana itu. Kemudian memberitahu kepada, memberikan hadiah kepada Rasulullah hal-hal yang disukai. Nah, Ummu Sulaim atau Umaisah itu, beliau itu sedih, gak duwe apa-apa karena sangat miskin. Nggak ada yang layak untuk diberikan kepada Rasulullah. Akhirnya anaknya dibawa. Rasulullah, saya tidak punya apa-apa untuk saya hadiahkan kepada Anda. Oleh karena itu saya memberikan hadiah kepada Anda, anakku Anas bin Malik ini, agar supaya mendampingi kamu, memenuhi apa kebutuhan kamu. Jadi kalau tadi ada Zaid bin Harisah, itu yang dibelikan oleh Khadijah, ini itu di Mekah, ya. Itu sebelum hijrah, waktu di Mekah. Kalau kalau Anas bin Malik ini ketika hijrah diberikan kepada Rasulullah. Dia masih anak, disuruh kemana gitu oleh Rasulullah, yang selalu mendampingi kamu dan sebagai pembantu kamu. Kamu suruh apa saja silakan supaya hidup bersama kamu. Nah, karena demikian itulah maka sampai Rasulullah mendengar suara terumpanya, siapa yang di surga, suaranya banternya niki. Ya dijawab itu, mereka itu adalah suara terumpanya Ummu Sulaim. Kemudian yang keempat adalah Ummu Zufar. Ummu Zufar ini seorang perempuan hitam. Dia itu punya penyakit. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini imra'atun usra. Saya punya penyakit epilepsi. Ngerti epilepsi enggak? Apa epilepsi itu? Ayan. Nek wis kadung teko kejet-kejet ini ya. Ambruk kejet-kejet. Rasulullah, saya doakan supaya saya sembuh dari penyakit epilepsi ini. Kata Rasulullah, ya. Rasulullah mengatakan begini kepada atas birina walakil jannah, kamu mau sabar dengan penyakit itu, nggak usah didoakan sembuh dan kamu akan dapat surga. Oh ya, mau saya sudah nggak usah didoakan sembuh. Kalau saya sabar dengan penyakit saya ini dan masuk surga, cuman doakan satu saja, agar ketika penyakit saya datang itu, saya kejet-kejet itu, aurat saya tidak terbuka Rasulullah. Kan kejet-kejet rokin ngingkap-ngingkap ngono kan malian terusan. Oh iya, akhirnya doakan Rasulullah, ya. Kan ini informasi dia akan menjadi surga dari Rasulullah sendiri. Atas birina walakil jannah, apa kamu mau sabar dengan penyakitmu ini dan kamu akan masuk surga? Oh iya, tapi doakan ketika penyakit saya datang, saya tidak akan terbuka aurat saya. Didoakan. Akhirnya yaitu setiap kali epilepsinya itu kumat, kejet-kejet ngono iku, ya masih tertutup auratnya. Berarti dia sudah diberitahu akan menjadi di surga karena dia sabar menerima dengan penyakitnya itu. Yang kelima, Ummu Haram bintu Malhan. Ini saudaranya Ummu Sulaim. Yang nomor 3 itu loh. Ini saudara sama ini. Ya. Dia ini ketika mendengar Rasulullah bersabda, ya, awalu jaisin min ummati yakzunal bahra qad ujibu. Pasukan dari umatku yang menyerbu melalui jalan laut nanti, maka mereka wajib masuk surga. Ya, pada perkembangannya nanti ada pasukan umat Islam yang menyebu melalui laut. Pada zaman siapa itu? Ada yang tahu enggak? Pada zaman Muawiyah ibn Abi Sufyan. Jadi Bani Umayyah di situ mengirim pasukan dari umat Islam dari Syam menuju ke Mesir pakai kapal gitu. Nah,
Rasul mengatakan seperti itu. Awalu jaisin min ummati yaghzul bahra qad ujibu. Pasukan pertama dari umatku yang menyerbu lewat laut, dia telah wajib masuk surga. Kemudian ini Ummu Haram ini tadi mendengar itu, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana fihim, apakah saya termasuk mereka itu yang masuk surga? Dijawab, anta fihim, yo kon masuk, berarti kon masuk surga juga, gitu loh maksudnya. Ya, itu yang kelima. Keenam, jangan khawatir ini belum habis, si ono ceritane dawa kok. Ya. Yang keenam, Ummu Imarah Nasibah bintu Ka'ab. Ummu Imarah Nasibah bintu Ka'ab, ya. Beliau ini ketika Rasulullah dengan para sahabatnya perang Uhud, sebagaimana kita ketahui perang Uhud itu adalah perang yang nyaris umat Islam kalah. Ya, nyaris kalah. Kenapa? Karena umat Islam waktu itu tidak patuh kepada Rasulullah. Di Uhud, di Jabal Uhud, jadi ini Gunung Uhud, ini perjalanan dari sana, dari Mekah menuju Madinah. Para ahli pemanah suruh di atas 50 dipilih. Kamu tetap di atas sana. Jangan sampai turun apapun yang terjadi. Udah. Begitu pasukan Quraisy Mekah di bawah pimpinan Khalid bin Walid lewat panah, takut sudah. Khalid itu pintar, cerdik Khalid itu. Hei, mundur, lari. Semua barang-barang bakmu tinggalkan. Barang bawaannya ditinggalkan, yang menjadi ghanimah perang ditinggalkan, mundur ke sana. Yang di atas ini dipikir, wong wis mundur ae mudul ya. Dicukuk barang ini. Padahal udah dipesan, ojo mudun apapun yang terjadi. Khalid cerdik. Mereka kalau sudah kita tinggalkan barang kita, mereka akan turun. Nah, ketika ini para pemanah turun, Khalid muter lewat kene, munggah teko kene. Nah, ya. Sehingga mereka memanah dan sebagainya, sehingga perang yang paling banyak korbannya adalah perang Uhud. Dan waktu itu Ummu Haram ini, dia itu tetap mendampingi Rasulullah dengan anaknya, terus bertahan, pokoknya menjadi tameng, ya, rela menjadi tameng dengan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah, karena dia menjadi tameng, ya, Ummu Malhan dengan anaknya itu, Rasulullah berdoa, Allahumma ja'al rufaqai fil jannah. Ya Allah, jadikan mereka ini teman saya nanti di surga. Ya udah pasti Rasulullah yang minta, masya Allah nggak mengabulkan. Ya, itu Muharram. Ya, masalah Ummu Imarah maksud saya. Ya, kalau Ummu Haram tadi itu yang pasukan menyerbu lewat laut. Kemudian yang ketujuh, Rabi' bintu Muawwad. Ini adalah perempuan dari sahabat Ansor yang pertama dari Mekah, kemudian membaiat di bawah sajarah, ya, baiatur ridwan, di antaranya dia ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, terkait dengan mereka yang membaiat di baiatur ridwan itu, la yadkhulun nar ahadun mimman bai'a tahta syajarah. Baiatur ridwan. Tidak akan masuk neraka seorang pun dari mereka orang-orang sahabat Ansor yang membaiat baru di bawah pohon ini. Di antaranya adalah ini tadi, siapa namanya? Rabi' bintu Muawwad. Nomor 8 sekarang Sumayyah bintu Khayyat. Ini adalah istrinya Yasir ibnu Amir yang disiksa oleh orang kafir Mekah. Yasir ini sampai meninggal, ya. Zaman itu kan gak ono sholat, cuman tauhid tok, percaya bahwa
Tuhan itu hanya satu, Allah. Dan itu tok, gak nyembah berhala. Dia Yasir dibunuh, kemudian juga Sumayyah ini dibunuh juga, dan beliau ini ibunya Ammar ibnu Yasir, sahabatnya Yasir. Kabar bahwa dia di surga itu ada dari Rasulullah yang mengatakan sobron al Yasir fa inna mau'idakum al jannah. Sabarlah Yasir dan keluarganya disiksa oleh orang Quraisy Makkah itu, maka janjimu nanti akan ketemu di surga. Ya, jadi termasuk orang yang di surga. Kemudian yang ke-9, Aisyah bintu Abi Bakrin, istri Rasulullah. Ya, istri Rasulullah. Ini kabar gembiranya, kabar masuk surga dari mana? Aisyah cerita, diberitahu oleh Rasulullah pasti itu. Ya, waktu itu Rasulullah masih kecil, belum genap, masih 9 tahun. Ya. Tapi 9 tahun Aisyah sudah besar, belum balik lah, ceritanya itu seperti itu. Rasulullah juga nggak pernah ketemu, ya, nggak pernah ketemu. Tetapi Jibril itu datang dengan selembar kain dari sutra. Nah di situ itu ada fotonya Aisyah, ada gambarnya Aisyah, ditunjukkan pada Nabi Muhammad. Muhammad, ini lu bakal istrimu di dunia dan di akhirat. Ya, dia mengatakan hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah. Jadi di selembar kain berwarna hijau, ya, hijau, di situ ada gambarnya Aisyah. Ya, belum pernah ketemu Aisyah memang, tapi tunjukkan ini loh. Ya, kalau sudah seperti itu, kemudian Aisyah pun setelah sudah balik, sudah dewasa, ini menikahnya sebelum hijrah. Ketika sudah hijrah baru berkumpul dengan Rasulullah. Dan dia adalah satu-satunya istri Rasulullah yang masih gadis. Maka dia pun, semua rumahnya istri-istri dekat dengan masjid. Tetapi yang lengket dengan masjid, artinya temboknya gandeng dengan masjid, ya Rasulullah dengan istri Aisyah ini. Kalau Anda nanti, kalau belum pernah, tapi yang sudah pernah mungkin tahu, pernah ke Madinah. Sekarang ada di situ Raudhah, ya. Raudhah itu apa? Itu masjid yang asli pada zaman Rasulullah. Dan di Raudhah itu, di situ sebelah itu ada kuburannya Rasulullah. Di situ ada Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Umar, ya, yang dikubur satu tempat itu. Nah itu dulu adalah rumah Rasulullah dengan Siti Aisyah. Jadi Rasulullah wafat dikubur di kamarnya. Kamar beliau tidur dengan Siti Aisyah. Rasulullah ini ya Aisyah ini kenapa sih Allah kok meminta? Melalui Jibril kan berarti perintah Allah. Meminta agar supaya Aisyah yang masih muda belia itu untuk dipersunting menjadi istri. Karena apa? Aisyah itu di samping cantik pasti, gak terima, mosok cantik mana dengan mereka? Ya mesti cantik, wong perempuan mosok cantik ganteng. Ya, Yasmin ya, cantik dia pasti, dan cerdasnya luar biasa. Cerdas, ingatannya luar biasa juga. Berani juga dia itu, Aisyah ini. Nah, kenapa? Dengan Aisyah masih muda, ketika Rasulullah wafat, umurnya belum genap 20 tahun. Sehingga dia sempat hidup berpuluh-puluh tahun setelah Rasulullah menyampaikan hadis-hadis Rasulullah. Dan dia perempuan yang paling banyak, bahkan bukannya perempuan, termasuk orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, terutama dari kalangan perempuan, ya, Aisyah itu. Dan juga nggak pernah malu dia. Untung Aisyah ini, ya, kalau enggak hukum-hukum yang terkait dengan kehidupan suami istri, kehidupan keluarga, Rasulullah tertutup, ya, tertutup.
Ya cara saiki ngono kan ya rada ya bandel. Masa Rasulullah pipis didelok ini. Ya. Itu diceritakan Rasulullah katakan bahwa disunahkan orang yang pipis orang laki-laki agar supaya penisnya diurut 3 kali agar supaya tuntas. Karena Rasulullah melakukan itu. Loh, ini diceritakan. Ya. Ini Aisyah nggak malu, ya. Diceritakan seperti itu. Tujuannya apa? Ya, lagi ya pastilah wong dia itu istri Rasulullah yang gadis. Pasti ya masih semangat untuk berjuang, ya bertarung ya luar biasa dibanding yang lain gitu. Ya. Ya, sampai dia ceritakan Rasulullah itu kalau berkumpul dengan istrinya dan mau tanduk imbuh lagi malam itu dia wudu dulu. Jadi ini ceritanya ya Aisyah. Karena apa? Ya pasti Aisyah lah yang jalur imbuh mana iku mau di malam hari gitu loh. Ya dia cerita. Kalau nggak ada Aisyah nggak ada cerita itu. Nah kemudian tadi saya katakan bahwa rumahnya Siti Aisyah ini gandeng dengan masjid. Kalau Rasulullah itu di masjid itu Aisyah itu kangen moro nanggone jendela masjid ndelok Rasulullah. Ya, Rasulullah sedang iktikaf di sana. Didelok Rasulullah paham Aisyah ini pasti kangen iki. Ya, didatangi. Dikasih hadiah SUN. Dikasih hadiah SUN dicium. Setelah dicium Rasulullah terus melanjutkan iktikaf. Coba dengan adanya itu sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa sentuhan kulit laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudu. Buktinya Rasulullah mencium istrinya habis itu nggak pakai wudu melanjutkan iktikaf di masjid. Nah coba kalau nggak ada cerita ini. Ya Siti Aisyah yang cerita-cerita begitu-begitu banyak sekali masalah keluarga itu yang cerita Aisyah. Ya. Nah, kalau dengan Siti Khadijah, ya. Rasulullah itu ketika tadi saya katakan ketika wafat meninggalkan 9 orang istri, tidak satu pun yang memberikan keturunan. Kenapa? Ya, yang belajar yang sudah semester 4 harusnya sudah tahu kenapa itu harus bisa menjawab saudara. Ya. Kenapa? Kok memang tujuan pernikahan Rasulullah sudah tidak untuk keturunan. Berbeda dengan Siti Khadijah. Ketika menikah dengan Siti Khadijah walaupun 15 tahun lebih tua, tujuan pernikahannya adalah yang pertama mencari pendamping seorang istri yang akan selalu mendampingi di saat suka maupun duka. Satu. Yang kedua memberikan keturunan. Dan itulah Khadijah. Khadijah janda kaya raya, hartanya semua dikorbankan untuk perjuangan penyebaran agama Islam. Dan tidak satu pun kita menjumpai di buku sejarah tentang keributan suami istri antara Khadijah dengan Rasulullah. Sama sekali. Berbeda dengan yang sudah dengan Aisyah, dengan Hafsah dan lain-lain. Tambah diabadikan ributnya diabadikan oleh Al-Quran itu malahan. Ya, dengan Khadijah sama sekali benar-benar sesuai dengan tujuan, ya, bahwa ketika mereka dengan Siti Khadijah hidupnya itu damai, ya. Rasulullah gelisah habis mendapat wahyu, Khadijah juga gelisah banget. Nanti dibawa kepada pamannya Waraqah bin Naufal ditanyakan bagaimana dan sebagainya, itu panjang ceritanya, nggak usah ke sana, ya. Itu dengan Khadijah. Nah, ketika setelah Khadijah wafat, usia Rasulullah 50. Kalau seperti orang-orang orientalis itu para cendekiawan barat, Orient itu timur, ahli ketimuran, ya. Yang umumnya mereka mempelajari ketimuran agama Islam dan sebagainya itu adalah untuk menyerang Islam. Tapi yang jujur, orientalis yang jujur menyebutkan yaitu tadi bahwa Rasulullah bukan orang yang hiperseks. Sebab ada yang mengatakan hiperseks, bujurnya akeh. Bukti ini ketika umur 25 tahun sampai umur 50
Hanya Khadijah satu-satunya. Padahal ketika Khadijah wafat umurnya sudah 65. Rasulullah umur 50. Tidak pernah terpikir, apalagi terus setelah Khadijah wafat, saiki biyen dulu saya menikah janda sudah tua lagi, sekarang saya mau menikah yang gadis, yang muda. Kalau seandainya mau begitu ya bisa saja lah Rasulullah. Tapi itu tidak terjadi. Ya. Yang pertama dinikahi siapa? Saudah bintu Zam'ah. Rasulullah umur 50, Saudah bintu Zam'ah berapa umurnya? 55. Bis nggawa anak piro misalnya. Ya sudah. Ya karena apa tujuan pernikahannya? Bukan untuk itu tadi. Apa? Tujuan Rasulullah adalah antara lain adalah mengangkat kesulitan sosial yang ada pada masa menikah itu mesti janda. Sudah nggak ada ini. Ya. Kalau tadi dengan Zainab bintu Jahsin tadi itu mantan istrinya Zaid bin Harithah, tujuan pernikahannya untuk membatalkan hukum yang ada pada zaman jahiliyah, bahwa mantan istrinya anak angkat hukumnya sama dengan anak kandung. Islam tidak. Anak angkat itu nggak ada hubungan darah. Sehingga mantan istrinya ya orang lain, kamu nikahi boleh, maka diperintahkan suruh menikah, ya, membatalkan itu. Kemudian di samping itu tujuan pernikahan Rasulullah adalah mendidik guru perempuan. Nah, karena kabilah itu banyak, maka Rasulullah menikah dengan seorang perempuan kabilah A, B, C, D dan sebagainya. Mereka ini untuk menjadi guru di kabilah-kabilah itu. Contohnya begini, Rasulullah itu paling malu, nggak bisa vulgar ngomong. Ada seorang perempuan dari sahabat Ansor, para perempuan sahabat Ansor itu tidak ada rasa malu bertanya, itu tidak ada itu. Yes, takon apa adanya. Rasulullah, saya ini sudah selesai, habis datang bulan, ya sudah putus. Bagaimana saya caranya mandi Rasulullah? Oh, kamu ambil sepotong kapas, kasih minyak wangi, misik, mandilah. Ya bingung, masuk mandi kok pakai kapas, tas itu juga minyak wangi, bagaimana? Bagaimana Rasulullah? Mandi kok pakai kapas itu? Subhanallah, bagaimana saya harus menerangkan? Rasulullah gak iso. Sampai ngotot tanya, ya Rasulullah gak iso nerang. Diseret sama Aisyah. Gini tak ada nih. Mandi ya pakai air. Dan terus iki tempat keluarnya darah yang baunya tidak enak itu bersihkan pakai kapas yang ambu wangi iki. Cek ini bojomu kemor maneh gitu loh gitu. Nah, diberitahu seperti itu. Ya, itu antara lain tujuannya. Ya. Jadi banyak nanti yang para istri Rasulullah itu yang menerangkan terutama masalah hukum keluarga itu banyak sekali. Kemudian, waduh kok jamnya itu. Aisyah, kemudian yang ke-10 Ruman, istrinya Abu Bakar, yang ke-10 ya. Itu adalah ibunya Siti Aisyah. Ya, ibunya Siti Aisyah. Dari mana taunya bahwa Ruman ini penghuni surga? Ya. Rasulullah pernah bersabda, "Man ahabba an yandura imra'atin minal khuril ain." Siapa yang ingin melihat perempuan bidadari. Bidadari itu gak ana nuntunya iki, ya swarga. Perempuan bidadari, ya. Falyandur ila ummi Ruman. Wis delok ummi Ruman, ya siku kok potongane wong bidadari nang surga ya dia itu. Berarti umur Ruman pun surga. Kemudian yang ke-11 Fatimah bintu Asad, ya. Fatimah bintu Asad jauh dari Abi Thalib. Ummu Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, Rasulullah Isra Mi'raj itu setelah usia 50, yang pertama wafat Abu Thalib, pamannya ini. Ditinggal pamannya Abu Thalib yang selama ini menjadi bagian dia,
3 hari berikutnya Khadijah meninggal. Ya, kita bisa membayangkan betapa gelisahnya, betapa sedihnya orang yang mengasuh dia sejak usia 8 tahun. Kemudian istrinya yang selama ini sempat mendampingi itu meninggal. Sedihnya bukan main. Maka waktu saya berbicara tentang Isra Mi'raj, oleh Allah supaya enggak sedih, ditemukanlah dengan Sang Maha Kasih, yaitu Allah sendiri. Ya, jadi yang asalnya sedih, muram, terus ketok gelisah, terus itu malih, terus akhirnya Muhammad itu ceria mukanya. Pulang dari Isra Mi'raj, saya sudah pernah cerita itu. Begitu pagi-pagi, ya, ketemu yang pertama ketemu adalah Ummu Hani. Ummu Hani itu saudaranya Ali bin Abi Thalib, ya, anaknya Abi Thalib juga. Dia cerita, Ummu Hani, apa Muhammad? Tadi malam aku diisrakan oleh Allah. Kemana Muhammad? Ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Muhammad, jangan cerita orang itu. Loh, gimana sih? Kok nggak boleh cerita orang? Nanti kamu dikira senting gitu. Karena apa? Karena waktu itu orang ke Masjidil Aqsa memerlukan beberapa hari, beberapa minggu. Lah kok nggak sampai semalam itu? Ya, sudah sampai. Ya, nggak sampai semalam, udah balik lagi. Belum, apalagi pakai diceritakan sampai ke sampai ke Sidratul Muntaha. Kemarin sudah saya ceritakan kenapa kok hanya Isra-nya dalam Al-Qur'an yang disebutkan secara tersurat, sedang Mi'rajnya tidak. Kok hanya tersurat? Ya. Dan bahkan saya tanyakan kemarin, kenapa? Berarti kecepatannya luar biasa. Apa kok gak terbakar? Ustadz kita ini, sempurna lali aku jeneng pisan. Iya. Ustadz yang pakai kacamata ini saya tanya, kenapa? Mukjizat, wah hebat kamu itu. Berarti masih ingat terus yang saya katakan. Ya. Karena mukjizat. Ummu Hani berkata, ojo cerita. Rasulullah kelihatan memang sangat ceria. Mari ketemu kekasih, Sang Maha Kekasih lagi Allah. Ceria banget. Ketemu Abu Lahab. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab itu ini Masjidil Haram. Kemudian Muhammad, ada kabar gembira lah. Oh iya, ceritakan bahwa apa itu? Saya tadi malam diisrakan Allah ke Baitul Maqdis. Apa Muhammad? Terus pagi dari sini? Iya. Kamu berani cerita kepada penduduk Mekah? Iya, berani. Saya undang. Nah, diundang untuk berkumpul sorenya. Jadi ketua panitia Isra Mi'raj itu ya Abu Lahab tadi itu. Yang pertama kali. Iya. Besoknya itu dia ngundang. Ya. Coba Muhammad, ya termasuk yang sudah beriman juga diundang semuanya. Wes sudah Muhammad, ceritakan kepada mereka persis seperti yang kamu ceritakan padaku. Diceritakan. Apa? Loh, semua lah ngomong kosong Muhammad itu. Karena apa? Memang tidak mungkin. Semalam itu sampai yang sudah beriman pun sudah Muhammad kok malah ya, ngomongnya kok menjadi seperti ini. Pada nari mana Abu Bakar, nggak ada berinisiatif memanggil Abu Bakar. Sudah pernah saya ceritakan itu. Kemudian di sana Abu Bakar, itu kamu kok nggak ikut? Ada apa? Muhammad cerita, kata tadi malam diisrokan oleh Allah ke Baitul Maqdis. Muhammad cerita seperti itu. Iya, ya kalau cerita seperti itu ya saya pasti percayalah kalau Muhammad seperti itu. Lu kamu belum dengar sendiri percaya? Dia iya. Andai dia cerita sampai ke Masjid Al-Akbar Surabaya, percaya juga saya. Betul, Abu Bakar datang, orang semua sudah teriak-teriak. Abu Bakar dikoncomu lho yang ini ki ngomongin ngelantur saiki. Nah, sik ta lah nanti dulu. Apa Muhammad cerita? Muhammad, di sini banyak yang sudah pernah ke Baitul Maqdis, termasuk saya. Kita buktikan. Nah, semua yang ditanyakan itu Rasulullah cerita. Ketika Abu Bakar menanya saya tentang Baitul Maqdis, Allah itu mendatangkan Baitul Maqdis di rumahnya fulan itu di sana. Jadi kayak aku Baitul Maqdis itu. Jadi entah koni CT pintunya apa, apakah abu-abu seperti saya pintunya ini, cuma tahu sudah. Ya. Sampai
mereka mengatakan amanatu faqat asoba. Lho nek gak ono temenan iku lho, ditakon sembarang kali kok jawabane bener. Padahal semua tahu Muhammad gak pernah ke Masjidil Aqsa. Semua orang pernah ke Masjidil Aqsa. Lho bener ya. Nek gak ono temen masa iso cerita seperti itu. Sampai untuk membuktikan yang sudah saya ceritakan, ketika pulang itu karena naik boat cepat sekali, ada kafilah orang-orang kafir Mekah lewat. Ya, ketika itu ada untanya yang habis terantuk, pincang. Ya, udah pernah saya ceritakan itu begitu. Terus Nabi Muhammad cerita, kalau kamu tidak percaya, kalau tadi malam itu saya ke Masjidil Aqsa, tanya kepada kafilah Quraisy Mekah ini yang mungkin 2 hari lagi datang. Untanya ada yang terantuk sampai pincang. Buktikan nanti. 2 hari berikutnya datang ditanya, betulkah di antara unta-unta yang ada yang terantuk pincang? Iya itu sampai cair. Apa? Muhammad cerita, jadi ini nyalip awakmu itu. Nah, ini bukti. Ya. Jadi kembali kepada tadi itu sampai di mana tadi? Fatimah bintu Usaid ya. Nah, jadi Abu Thalib sudah wafat. Kemudian Fatimah ini bintu Usaid, ya ibunya Ali bin Abi Thalib, ini termasuk perempuan pertama yang hijrah ke Madinah. Ya, perempuan pertama pada hijrah ke Madinah dan wafat juga di Madinah. Kalau Abu Thalib wafatnya di Mekah. Nah, dia ketika Fatimah bintu Usaid ini wafat, sebelum dimakamkan itu Rasulullah datang kepada dia, ya. Rahimaki ya ummi, kunta ummi ba'da ummi. Dia mengatakan seperti itu. Semoga Allah merahmatimu, hai ibuku. Kamu adalah ibuku setelah ibuku. Kenapa? Karena ibunya Rasulullah, siapa namanya? Aminah, ya. Itu wafat ketika Rasulullah usia, usia piro? Faiza berapa usia Rasulullah? 8 tahun. 6 tahun maksud saya. 6 tahun. Setelah ibunya meninggal kepada kakeknya Abdul Muthalib, umur 8 tahun. 8 tahun Abu Thalib wafat, menjadi dengan Abu Thalib pamannya. Otomatis yang rambut ya istrinya Abu Thalib. Siapa? Ya ini Fatimah bintu Asad ini, gitu loh. Ya. Otomatis dia yang rambut. Oleh karena itu sehingga ketika dia sudah meninggal dijenguk begini, rahimaki ya ummi kunta ummi ba'da ummi. Semoga Allah merahmatimu wahai ibuku, kamu itu ibuku setelah ibuku. Kalau Muhammad Rasulullah bersama ibunya hanya sampai umur 6 tahun, ini sejak umur 8 tahun sampai dia selalu sama dia ini. Bahkan ketika menikah dengan Khadijah, yang melamarkan adalah Abu Thalib yang melamar ke sana, ya. Maksudnya waktu itu justru bukan dia yang melamar, tapi yang menyelenggarakan istilah pengunduh mantu, ya, itu menikahkan itu Abu Thalib. Dan beliau adalah orang yang pertama berhijrah. Ketika Fatimah bintu Asad ini wafat, ketika beliau ini wafat, maka beliau ini dikafani dengan jubah Rasulullah, ya, dikafani dengan jubah Rasulullah, ya. Kemudian ketika dimakamkan, Rasulullah turun ke dalam makam itu sambil beri isyarat ini kan tanah yang digali untuk sambil begini, maksudnya hei tanah rono cik jembar iki kanggo musad, isyarat seperti itu. Jadi jangan menjadi sempit untuk ibuku ini.
Dia mengatakan seperti itu, ya. Sampai dilakukan seperti itu, kemudian setelah memberi beliau naik sambil menangis. Ketika menangis itu Jibril datang. Dia mengatakan Rasulullah mengatakan inna Jibril alaihissalam akhbaroni an Rabbi. Jibril alaihissalam menceritakan kepadaku dari Tuhanku azza wa jalla annaha min ahlil jannah, bahwa Fatimah bintu Asad ini adalah termasuk penghuni surga, gitu katanya, ya. Terus wa akhbaroni Jibril alaihissalam annallaha ta'ala amara sab'ina alfan minal malaika yusalluna 'alaiha. Jibril juga memberitahu bahwa Allah Ta'ala memerintahkan sab'ina alfan, 70.000 malaikat ikut menyelati Fatimah bintu Asad ini. Nah, itu. Yes. Dan ini adalah ibunya Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib dan sebagainya itu. Yang terakhir Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhu. Ketika Hafsah ini suaminya meninggal, Umar bin Khattab sebagai orang tuanya gelisah. Ya akhirnya dicarikanlah, ditawarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar, Hafsah itu ditinggal mati suaminya, kamu nikah dia, diam aja dia. Enggak. Kepada Utsman, kepada sahabat yang lain, enggak ada yang mau. Setelah iddahnya habis, ternyata Rasulullah yang melamar. Senangnya bukan main. Umar setelah sudah menjadi istri, Abu Bakar baru buka. Umar sepurane sing akeh yo. Kon nawarkan Hafsah aku menengahi. Soalnya aku krungu Rasulullah iku ngerasa-rasan ngono. Wis rasan-rasan tentang Hafsah. Batinku pesir Rasulullah ini nanti akan menikahi Hafsah. Maka saya diam aja, enggak mau kamu. Itu seperti itu Hafsah ini. Hafsah inilah yang menyebabkan Allah menurunkan surat At-Tahrim. Saya pernah dalam Idhofi menerangkan dalam Al-Quran semua para nabi yang dahulu ketika diposisikan sebagai mukhatab, apa mukhatab itu? Atikah, ada mutakalim, ada mukhatab, ada ghaib. Ayo mukhatab itu. Biar ingat kamu. Jadi ada mutakalim. Apa mutakalim itu? Orang pertama yang berbicara. Mukhatab orang yang diajak berbicara, orang kedua. Ghaib yang dibicarakan, orang ketiga. Nah, ketika para nabi, Allah berbicara kepada para nabi sebagai orang kedua, itu Allah selalu jangkar. Atika ngerti jangkar enggak Atika? Ya, misalnya Atika nyangkir, "Hei Ali Sauri," enggak pakai ustaz, itu namanya jangkar. Ngerti Atika? Ngerti? Jadi enggak pakai embel-embel. Nama itu namanya jangkar. Ya. Ketemu aku, mbuh, "Hei Ali Sauri, dari mana kamu?" Itu Atika itu. Itu jangkar. Coba perhatikan dalam Al-Quran. Kepada Nabi Adam, Allah mengatakan, "Ya Adamuskun anta wa zawjukal jannah." Hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Jangkar, enggak pakai embel-embel. Ya Nuh bid bisalam, dalam naik kapal muter-muter kemudian sudah surut. Hai Nuh, turun kamu dengan selamat dari kapal itu. Jangkar. Kemudian kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya." Semua jangkar. Hai Ibrahim, kamu sudah membenarkan mimpimu, bahwa kamu telah mendapat mimpi untuk diperintah menyembelih anakmu, kamu lakukan, ya. Kemudian kepada Nabi Yahya, "Ya Yahya, khudil kitab." Semua. Nabi Musa, "Ya Musa, ikhla'na laika wa anta bil wadil muqaddas." Ketika dia di Gunung Sinai dipanggil, "Musa, kamu itu ini tempat yang suci, bersih, copot itu sandalmu," seperti kamu semua itu nyopot sandal. "Ikhla'na laika." Nah, tapi ya Musa,
kepada Nabi Isa, ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnasi takhuduni wa ummi ilahaini min dunillah. Hai Isa bin Maryam, apakah kamu yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku Tuhan selain Allah? Jadi semua ya Isa. Kepada Muhammad tidak ada yang Muhammad. Yang dipanggil adalah jabatannya. Ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul. Ya, selalu ya ayyuhan nabiyyu. Selalu seperti itu. Banyak sekali ayat, ada 11 kalau tidak salah. Yang 2 kali ya ayyuhar rasul, 11 ya 12 ya ayyuhan nabiyyu gitu. Nah, sampai kepada Allah itu marah sekalipun, saya ingin naik ya di antara Anda gitu. Yes. Tak contoh itu yang pakai kopiah merah, sapa jenenge kula lali Bu. Holiki. Ya. Oh, Holiki. Panggil saya Ustadz. Tapi coba begitu dia entah saya bagaimanakah sehingga rasa kehormatan dia terhina, udah kepada saya nggak hilang Ustadznya. Hai Ali Sauri, ngono bisa bis. Kalau benar kamu laki-laki saya tunggu di parkiran. Nduk ini kok keroyok sama teman-teman. Hilang sudah Ustadznya. Itu manusia. Hilang sudah jabatannya. Ustadz saya hilang sudah. Tapi Allah walaupun sudah marah kepada Nabi Muhammad tetap dalam surat ini. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhata azwajik. Hei Nabi, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah kepadamu hanya ingin menyenangkan istrimu? Itu ceritanya Mbak Hafsah. Ya. Ceritanya istrimu itu Hafsah itu. Ini ceritanya. Ya, maka tadi saya katakan terakhir di Rasul Dawa ceritanya. Ya, sepecam siji tak perlu didik ya. Nah, ini ceritanya. Suatu ketika Rasulullah giliran ke rumahnya Hafsah. Nah pada saat itu usia Rasulullah sudah 60 ini. Ketika Rasulullah usia 60 itu mengirimkan surat ke beberapa negara tetangga, ke Sam, ke Persia, ke Mesir. Ke Persia utusannya itu dibunuh. Akhirnya Rasulullah mengatakan kalau kamu membunuh utusanku kamu akan hancur. Akhirnya kerajaan Persia hancur. Nah, ke Raja Muqawqis yang di Mesir ini diterima dengan baik utusannya itu. Ya, tapi maaf, kami juga sudah punya agama sendiri. Sebagai tanda persahabatan kami hadiahkan seorang putri Mesir namanya Maryah Al-Qibtiyah. Cuman gini, waktu itu Maryah ini adalah sebagai budak perempuan lah. Orang Mesir aslinya itu kan raja-raja Mesir itu bukan orang Mesir asli, bukan bangsa Kipti, keturunan Fir'aun itu, ya. Nah, diberi hadiah. Itu usianya sudah 60. Antara lain diberi hadiah Maria ini dan diterima oleh Rasulullah. Padahal waktu itu istri Rasulullah 9 sudah. Dan budak perempuan itu halal bagi seorang laki-laki yang punya budak itu untuk melakukan hubungan suami istri dengan budak perempuan itu, ya. Dan seperti yang kita ketahui sudah saya katakan tadi, istri Rasulullah memberi keturunan cuma satu, siapa? Khadijah. Dan mempunyai anak laki-laki masih kecil, sudah wafat. Maryah ini kalau istrinya semua dibuatkan rumah di sekitar masjid dengan masjid, Maryahnya agak jauh, ya, karena memang bukan seperti istri. Jadi keistimewaannya tidak seperti istri lah. Tetapi karena itu halal, maka Rasulullah, kenapa Rasulullah kok melakukan hukum istri bojo songo kok isik melakukan hubungan dengan Maryah? Ya ada tujuannya. Kenapa? Sebab budak itu, apalagi kalau budak perempuan dan sampai punya anak, namanya budak umul walad. Budak umul walad itu kalau pemiliknya sudah meninggal, dia otomatis merdeka. Nah kalau enggak, diwaris kingko, ya, diwaris oleh ahli warisnya. Nah,
Maka ya kalau siang hari Rasulullah datang ke Maria, di sana melakukan hubungan suami istri, ya, sampai Maria hamil, ribut sudah. Istri-istri Rasulullah sudah dengar Maria hamil ini sudah ribut sudah. Tapi ya ribut gak wani ngomong nang Rasulullah, wedi jan. Sampai akhirnya Maria punya anak, senengnya bukan main Rasulullah. Laki-laki juga, nggak punya anaknya meninggal semua. Ibrahim makan Ibrahim, ya. Pernah juga digendong, dibawa ke rumahnya Aisyah. Sampai Aisyah tuh cemburunya bukan main, ya nggak seneng lah. Jadi omongan para istrinya Rasulullah ini karena Maria dikaruniai anak. Kenapa mereka tidak diberi anak? Bahkan Aisyah sendiri yang masih gadis juga nggak dikasih anak. Ya, Maria dikasih anak. Tapi itu tadi, ini anak Rasulullah lanang kok sampai dewasa, waduh, tambah gak karu-karuan. Semua keturunannya jadi perempuan aja sudah mengaku aku keturunan Rasulullah kok. Dan ini nek lanang tambahan. Ya, oleh karena itu Ibrahim pun akhirnya wafat. Masih kecil, dan ketika wafat itu ada gerhana matahari sampai orang-orang waduh gara-gara Ibrahim wafat itu seni ini pecah. Padahal ya tidak. Kemudian suatu ketika ini kan Hafsah balik ceritanya, ketika Rasulullah ada di rumahnya Hafsah izin, Rasulullah saya minta izin, saya ingin ke rumahnya ayah ibu saya hari ini. Mungkin di sana ada apa, orang selamatan atau apa. Oh ya sudah, silakan ke sana. Salam saya sama ayah ibu. Oh ya. Nah, pergi. Jadi dia tetap di rumah. Lalu saat itu loh Maria aja ambil anaknya lewat, dipanggil, Maria sini. Masuk di rumah situ. Ya. Ya Rasulullah senang lah pun. Terutama anaknya itu tadi, Ibrahim itu tadi. Ringkas cerita, sampai akhirnya Hafsah ini balik diinceng, ono Maria nih pun, gak mau masuk deh, ditunggu aja sampai Maria pulang. Ya. Bentar, saya cari ayatnya. At-Tahrim. Ya tadi itu ya. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu laka tabtaghi mardhata azwajik. Ayat nomor 66. Ketemu San. Ketika ada Maria sudah disembunyi ya. Hafsah sembunyi, enggak mau menampakkan diri. Jadi ketika Maria pamit, Maria nggak tahu kalau ada Hafsah. Sembunyi, terus Maria keluar, Hafsah masuk. Masuk sudah. Terlalu banyak dosisnya. Mengkonsumsi vitamin C. Ngerti nggak, Atika? Cemburu C-ku. Gak paham. Ini cemburnya bukan main. Ini kok Maria digonang-gonku ini ngamuk entek-entekan wis. Entek ngamek oleh ngelok-ngelok Rasulullah itu, ya. Apa? Maria sama anaknya diajak ke rumah saya ini. Dia orang ajak dia lewat terus. Nah, kamu ndak ada ya saya panggil. Wow, pokoknya entek-entekan ngamek oleh ngelok-ngelok. Akhirnya sampai Rasulullah wis ngene. Hafsah, ya sudahlah. Perbuatan ini tidak saya ulang. Tapi satu permintaan saya, ojo kate ngomong nang wong liyane. Opamane ambek Aisyah. Ojo diceritani Aisyah. Aisyah kok cerita tambah karu-karuan kumpul. Ya. Udah. Sampai Rasulullah bersumpah, wis demi Allah bahwa Maria tidak halal bagi saya mulai hari ini. Nah, jadi Maria yang mestinya halal dijenguk, kala dikumpul dikatakan tidak halal. Turunlah Jibril ayat ini, ya ayyuhan nabiyyu, hai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah kepadamu? Tabtaghi mardhata azwajik, hanya sekedar ingin menyenangkan istrimu. Tiba itu Gusti Allah.
Ya. Setelah itu apa itu? Qad faradallahu lakum tahillata aimanikum. Allah mewajibkan kamu untuk mencabut sumpah kamu itu. Ya. Tapi mencabutnya harus bayar kafarat, ya. Wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Allah pelindungmu. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ya. Ini kenapa? Lah wong Hafsah ini diberitahu ojo adik cerita nang Aisyah. Marang cerita nang waduh wis sangkem sampai ribut. Sampai Rasulullah itu setiap mau ke rumah istrinya udah gak nyaman. Karena istrinya ngomong tahu sendirilah ya Yasmin ya. Kalau kebanyakan vitamin C Yasmin, ya seperti itu. Akhirnya apa? Waduh, kalau seperti ini Rasulullah akhirnya memberi pelajaran. Rasulullah tidak pulang. Mereka ditinggal 1 minggu, nggak pulang dulu di masjid. Ini ada kamar masjid, udah tidur di situ dan ada robah namanya suruh jaga. Jokon gini, ojo oleh wong mlebu nang ngene kene. Aku tak istirahat begini. Udah di situ. Ya, di masjid itu. Imami, mari mlebu maneh pun wis. Ya kan. Sampai berita di sak nggone Madinah itu kabar sudah kondang bahwa Rasulullah menceraikan istri-istri semuanya. Ngamuklah Umar. Moro nang ngene Hafsah dimarahin habis-habisan. Oh niku macam-macam. Kepengen apa kekurangannya? Kalau kamu kurang nafkahnya Rasulullah, kurang memberi harta kepada kamu, kamu jangan minta Rasulullah, mintalah ke saya. Tapi Hafsah dimarahin nggak bisa apa-apa, diem nangis tok. Dan karena yang suaranya itu sudah para istri Rasulullah semua marah kepada Rasulullah seperti tadi itu, ya. Akhirnya Umar datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, untuk kamu nasihati itu siapa? Aisyah. Kata Abu Bakar, Umar, itu urusan rumah tangga, urusan suami istri, kita jangan campur-campur gitu. Itu urusan rumah tangga. Walaupun kamu ayahnya Hafsah, saya ayahnya Aisyah, tidak boleh ikut campur itu. Oh ya, terus bagaimana ini? Ya nggak jelas ini. Udah diceraikan atau bagaimana dong? Wah, akhirnya nekat menjadi Umar menjadi moro kepada Robah, berikan takwa kepada Rasulullah bahwa saya ingin ketemu sama Rasulullah. Robah masuk memberitahu Rasulullah. Rasulullah gak menjawab, diam saja. Robah metu, ya bagaimana kabar Rasulullah? Ya diam saja, Rasulullah diam kok dia diam, gak jawab. Akhirnya gimana akhirnya? Assalamualaikum ya Rasulullah, dikuat ini. Umar, waalaikumsalam warahmatullah. Man ya Robah? Umar. Udkhul ya Umar. Masuk. Dilihat Rasulullah tidur di tikar yang jelek begitu, nangis sudah. Umar melihat keadaannya seperti itu, nangis. Rasulullah, saya ingin mengklarifikasi berita yang di luar. Betulkah Anda sudah menceraikan istri-istri Anda? Enggak. Betul Rasulullah, iya. Orang keluar langsung. Itu semua hoax katanya kalau orang sekarang. Yang ngomong-ngomong tuh hoax semua. Enggak benar Rasulullah menceraikan istrinya. Tidak, enggak menceraikan istrinya. Ayo para istri Rasulullah, kamu hendaknya yang baik menyambut Rasulullah kalau datang kepada rumah. Mari Rasulullah sudah keluar datang kepada para istrinya itu. Ya. Jadi itu surat Tahrim itu Hafsah. Coba lanjutnya ayat bagaimana coba? Wa id asarran nabiyyu ila ba'di azwaji haditsa. Ketika Rasulullah merahasiakan ucapannya kepada sebagian istrinya. Maksudnya Hafsah ini kontak kandhani ngene-ngene iki ojo dikandakno nang ngene liyane, apa maneh ambek Aisyah, dikandakno malian, ya. Terus falamma nabbat bi wa adharullahu alaihi arrafa ba'dahu ma'aradu an ba'din. Ketika Hafsah sudah memberitahukan kepada para istrinya, terutama Aisyah, maka Allah pun berdiri di pihak kepada Rasulullah. Falamma nabba'aha bihi qalat man amba'aka hada. Jadi datang ke Hafsah, Rasulullah, siapa yang memberitahu kamu bahwa saya yang menyebarkan berita datangnya Maria ke rumah saya ini, ya? Man amba'aka hada,
Apa jawabnya? Qala amba'ani al-alimul khabir. Ya sing memberitahu Allah yang mengetahui dan Maha melindungi itu. Nah, terus ayat in tatuba ilallahi faqad sagat qulubuhuma wa in tadharu alaihi fa innallaha wal maula wa jibril wa wasaihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Allah bilang, in tatuba, biang keroknya itu Hafsah sama Aisyah. Wis pokoknya diteror terus Rasulullah itu sampai gak kerasan. Sampai tadi itu. Kalau kalian berdua-dua kepada Allah, faqad sagat qulubuka, berarti hati kamu berdua telah cenderung untuk mau bertobat, akan diterima. Ya. Terus wa in tadhaharu alaihi fa innallaha maulahu. Tapi kalau kalian berdua memusuhi Rasulullah, ingat Allah pelindungnya Muhammad. Jibril dan orang-orang mukmin dan para malaikat semuanya di pihak Muhammad. Ya mengkeret kabeh akhirnya kepada Hafsah. Ya itu cerita tentang Hafsah. Surat At-Tahrim itu sebabnya Hafsah. Ya. Hafsah apa? Ngamuk. Ngamuknya apa? Karena Maria Al-Qibtiyah ketika Hafsah ke rumah, pamit ke rumah Umar, Maria diampirno di situ. Ya. Diampirnya di situ. Nah, itu penyebabnya. Wis, ya panjang tadi ini coba ceritanya itu sampai seperempat di sana. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi ini tidak semua kalangan pondok, pesantren dan sebagainya tahu siapa An-Nisa Al-Mubasysyarat bil Jannah. Kalau Al-Asyra Al-Mubasysyrun bil Jannah itu pada umumnya tahu sudah. Orang-orang laki-laki yang diberi kabar penting surga. Tapi kalau perempuan ini, buktinya itu tadi. Saya punya teman perempuan, teman dulu waktu di Mesir ini. Doktor, dia jurusan tafsir. Saya share yang ini tentang ini. Dia berterima kasih sekali. Berarti dia gak ngerti ya satu-satu ini. Ya. Oleh karena itu, ini saya sampaikan kepada Anda agar supaya Anda ngerti. Sudah? Wis kon takon? Ya wis kenemenan oleh aku cerita sampai Yasmin waduh sampai garing enggak usah. Ada Ustaz. Ya. Mengenai Rasulullah yang menikah dengan Maria Al-Qibtiyah, itu kan Maria Al-Qibtiyah Maria Al-Qibtiyah enggak pernah dinikahi. Gak dirungokno mong. Jadi Maria Al-Qibtiyah itu budak perempuan. Nah, budak itu kalau laki-laki bisa disuruh kerja diambil, ya kayak barang lah, bisa dikekno wong, bisa dijual. Nah, kalau perempuan bisa dijual, bisa dikasih orang, tapi bisa juga dikumpul dengan suami istri. Kalau sudah punya anak, namanya budak umul walad, nanti otomatis merdeka. Nah, pertanyaannya, apa Rasulullah kok sampai mengumpuli Maria ini? Ya itu tadi, di samping halal, harapannya kepinginnya dua anak laki-laki. Makanya ketika anaknya laki-laki senengnya bukan main. Tapi Allah gak menakdirkan umur panjang. Ya. Tapi yang penting apa? Maria setelah itu merdeka. Rasulullah wafat dia merdeka. Yes. Karena sekarang ini kan ada sebagian itu kan yang lagi viral beberapa waktu yang lalu itu mengenai pernikahan yang beda agama itu. Ya enggak lah. Kalau mestilah kalau Maria Al-Qibtiyah asalnya ya Nasrani, tapi ketika sudah menjadi sama Rasulullah ya menjadi muslimah itu pasti. Cuman yang biasa beredar di WA itu Maria Al-Qibtiyah dianggap sebagai istri Rasulullah karena dikumpuli sama punya. Nah, ini yang keliru, ngono lho. Anda enggak boleh ikut-ikutan keliru itu. Maria Al-Qibtiyah ini adalah budak perempuan yang dikumpuli Rasulullah sampai punya anak. Kenapa dikumpuli? Agar supaya menjadi budak ummul walad. Nah, budak ummul walad itu kalau pemiliknya sudah meninggal dia otomatis merdeka. Gak bisa diwaris. Ngono lho. Wis ya? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dia kan abdi yang sambil suratan. Suratul ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma bismillahil Fatihah wa bihaqqil Fatihah. Wa bi syafaatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah. Barik lana fi majlisina hadza wa jibna liman nafi'a wa rizqan halal
halalan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbalan. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahli al-sa'adati wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhalalati wa dhair. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.